Hello everyone, pada video kali ini saya akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Ada beberapa teman-teman yang telah saya wawancarai dengan agama yang berbeda-beda tentang pembahasan kita kali ini. Pada saat ini, kita akan mendengarkan pendapat mereka tentang kerukunan umat antar beragama. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa itu pengertian dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan umat beragama dalam Islam adalah kondisi dari berbagai agama itu saling menerima. Mereka juga saling menghormati keyakinan mereka masing-masing, serta mereka punya cara untuk mereka mencapai tujuan mereka bersama. Di dalam Islam juga mengajarkan bahwa kita tuh harus damai, harus toleransi, harus indah. Dan di dalam Islam itu juga mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi masyarakat yang majemuk. Kerukunan umat beragama dalam ajaran Buddha menekankan cinta kasih universal dan toleransi. Buddha mengajarkan 6 faktor yang membawa kerukunan, cinta kasih dalam tindakan, ucapan, dan pikiran, memberikan kesempatan kepada sesama menjalankan kehidupan yang bermoral, serta tidak bertengkar. Kerukunan umat beragama dalam ajaran Hindu mencakup Trihitakarana yang menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Ajaran ini mendorong umat untuk hidup rukun dan damai, serta berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kerukunan umat beragama dalam ajaran Katolik merujuk pada sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai antara penganut berbagai agama. Ajaran ini menekankan pentingnya kasih kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, serta mengakui bahwa dialog dan kerjasama antar umat beragama adalah esensial. Pengertian kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Kristen Protestan adalah agama Kristen Protestan mengajarkan prinsip toleransi dan solidaritas yang merupakan fondasi dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali, tidak memandang suku, agama, kebudayaan, ataupun kelas. Pertanyaan yang kedua, menurut kamu bagaimana cara mengemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Konsep kerukunan umat beragama, dia itu mencakup 3 hal, yaitu toleransi, saling memahami, serta yang namanya kerjasama dalam kehidupan sosial. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, menurut ajaran agama Buddha, beberapa konsep penting dapat diterapkan, seperti 1. Cinta kasih universal. Cinta kasih ini memancarkan kepada semua makhluk yang menjadi dasar interaksi antar umat beragama. 2. Toleransi dan penghormatan, menghormati keyakinan dan praktik agama lain tanpa mencela. 3. Musyawarah dan kerjasama, mengadakan dialog antar umat beragama untuk mencapai mufakat. Konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam ajaran Hindu yaitu 1. Trihitakarana. Menerapkan ajaran ini yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau parhyangan, sesama manusia atau pawongan, dan alam atau palemahan. 2. Tatwam Asi. Mengamalkan prinsip saling menghormati dan memahami bahwa semua makhluk adalah satu kesatuan. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam ajaran Katolik, beberapa konsep penting dapat diterapkan. 1. Kasih kepada sesama. 2. Dialog dan kerjasama. 3. Moderasi beragama. Dan 4. Pendidikan toleransi. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Kristen Protestan, ada pun beberapa konsep penting dapat diterapkan, yaitu yang pertama, mendorong umat untuk menghargai perbedaan. Yang kedua, mengadakan pertemuan dan diskusi antar pemeluk agama untuk saling berbagi pengalaman dan juga untuk pemahaman. 3. Menanamkan nilai-nilai kasih, damai, dan solidaritas dalam pengajaran agama. Pertanyaan ketiga, menurut kamu apa saja contoh tentang kerukunan antar umat beragama? Berikan contoh kerukunan umat beragama di dalam ajaran agama Islam.
di mana masjid dan gereja mereka bersampingan di Desa Bunga Bondar, Sumatera Utara. Dan yang kedua, contoh di mana bahwa pembagian hasil daging kurban tidak dibagikan untuk Islam saja, tapi dibagikan untuk merata. Non-Muslim juga bisa mendapatkan hal itu. Contoh kerukunan umat beragama menurut ajaran Buddha dapat dilihat dari sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Buddha terhadap pengikut agama lain. Misalnya ketika Jenderal Siha, seorang penganut Jaina, ingin menjadi murid Buddha, beliau mendorongnya untuk mempertimbangkan keputusan tersebut dengan bijak, menunjukkan penghormatan terhadap keyakinannya yang lama. Kerukunan umat beragama dalam ajaran Hindu tercermin melalui beberapa prinsip dasar. Vasudhaiva Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga, mendorong sikap saling menghormati tanpa membedakan agama atau suku. Contoh kerukunan umat beragama dalam ajaran Katolik yaitu di Jakarta, Gereja Katolik terlibat dalam kegiatan seperti Jalan Santai Kebinekaan yang melibatkan berbagai agama untuk merayakan keberagaman, dan Gereja Katedral Jakarta melaksanakan proyek yang mendepankan diskusi lintas iman bertujuan membangun persaudaraan dan toleransi di masyarakat. Contoh kerukunan umat beragama dalam ajaran Kristen Protestan dapat dilihat di desa yang pertama Wonoasri, yang kedua Kediri, yang mayoritas penduduknya itu beragama Kristen. Di situ juga dapat diterima masyarakat Muslim. Di desa ini, umat Kristen dan Muslim saling menghargai seperti memberikan ucapan selamat Ramadan dan mengadakan berbuka puasa bersama. Dan yang keempat, menurut kamu apa manfaat membina kerukunan antar umat beragama? Islam juga mengajarkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mendorong kerjasama dalam hal sosial, seperti pembangunan masyarakat, seperti bergotong royong, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Membina kerukunan umat beragama menurut ajaran Buddha yaitu 1. Menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di masyarakat. 2. Mendorong pemahaman setiap individu dalam hidup saling menghormati antar umat beragama. Manfaat membina kerukunan umat beragama dalam ajaran Hindu sangat signifikan. Kerukunan ini mendukung stabilitas sosial dengan meminimalisir konflik yang sering muncul akibat perbedaan keyakinan. Manfaat membina kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Katolik yaitu dapat menciptakan masyarakat yang damai, meningkatkan toleransi, memperkuat kesatuan bangsa, dan menumbuhkan keimanan. Beberapa manfaat yang dapat membina umat beragama dalam ajaran agama Kristen Protestan yaitu ada 4. Yang pertama, mewujudkan kasih Kristus. Yang kedua, menciptakan perdamaian. Yang ketiga, mencerminkan teladan Kristus. Dan yang keempat, memberikan kesaksian yang baik. Pertanyaan yang kelima, menurut kamu apa makna dan tujuan dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Islam pasti memiliki makna, yaitu hubungan yang harmonis, serta toleransi dan saling memahami. Dari semua itu pasti memiliki tujuan, yaitu meningkatkan keimanan serta kestabilitasan nasional. Makna dan tujuan dalam kerukunan umat beragama dalam ajaran Buddha yaitu makna cinta kasih universal, hidup bertoleransi dan penghormatan, hidup harmonis. Tujuannya menciptakan keharmonisan sosial, menciptakan persatuan dan keberagaman, serta membangun karakter moral. Kerukunan umat beragama dalam ajaran Hindu memiliki makna penting sebagai upaya untuk menciptakan harmoni dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, stabilitas sosial, dan membangun hubungan yang baik antar umat beragama dan pemerintah. Makna kerukunan umat beragama dalam ajaran Katolik mencakup sikap saling menghormati dan memahami perbedaan antara berbagai agama. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni sosial, di mana umat Katolik diharapkan untuk mengasihi sesama manusia tanpa memandang agama, sesuai dengan ajarannya. Makna kerukunan umat beragama dalam ajaran agama Kristen Protestan yaitu cerminan kasih Kristus merupakan wujud nyata kasih yang diajarkan dalam Alkitab. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37-39 dan tanggung jawab
iman. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, Yesus memanggil umat. Teman-teman, kita telah mendengarkan setiap pendapat teman kita masing-masing. Dan sekian dari video kami. Terima kasih.